Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Salani, NIM T20197090. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian metode peta Karnaug. Metode peta Karnaug atau biasa disebut dengan K-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Peta Karnaug adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Lalu peta Karnaug terdapat peta Karnaug dengan 2 peubah, peta Karnaug 3 peubah, dan peta Karnaug 4 peubah. Untuk peta Karnaug dengan 2 peubah, misalkan 2 peubah di dalam fungsi boolean adalah X dan Y, baris pada peta Karnaug untuk peubah X dan kolom untuk peubah Y. Baris pertama diidentifikasikan nilai 0 menyatakan X komplement, sedangkan baris kedua dengan nilai 1 menyatakan X. Begitupun kolom Y menyatakan nilai 0 menyatakan Y komplement, sedangkan diidentifikasikan nilai 1 menyatakan Y. Terdapat 3 cara untuk biasanya digunakan sejumlah literatur dengan menggambarkan peta Karnaug untuk 2 peubah, yaitu penyajian pertama yaitu M0, M1, M2, M3. Penyajian kedua X komplement, Y komplement. Sebelum itu di sini Y-nya di atas, X-nya di samping. Untuk mempermudah, 0 di sini ketentuannya, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1, seperti itu. Nah, karena di sini 0, di sini 0 itu dinyatakan oleh X komplement dan Y komplement. Jadi, jika di sini 0, di sini 0, maka di sini bernilai X komplement, Y komplement. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka X komplement Y. Jika X-nya 1, Y-nya 0, maka X Y komplement. Jika X-nya 1, Y-nya 1, maka bernilai X Y, seperti itu. Untuk lebih mudah memahami seperti ini karena ini sangat penting untuk mengerjakan soal. Lalu penyajian ketiga seperti ini. Jika kita tidak ingin menuliskan 01, 01 seperti itu, kita boleh menuliskan Y komplement, karena Y komplement sama dengan 0. Y sama dengan 1. X komplement sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi sama saja, tinggal dipilih untuk lebih memudahkan kita menggunakan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga XY dinyatakan, di sini dinyatakan sebagai 1 karena tidak ada komplement, dan X komplement Y dinyatakan 01, seperti itu. Kotak-kotak yang mempresentasikan minterm 11 dan 01 diisi dengan 1, sedangkan kotak-kotak yang tidak terpakai diisi dengan 0. Seperti ini. Yang terpakai adalah 1 dan 1. Kenapa di sini ditulis di sini 1 dan di sini 1? XY. Kita kembali kepada tempat yang di sini. XY di sini 1 dan X komplement Y di sini 1. Jadi 1 yang tidak terpakai diberi 0, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah contoh soal kedua. Diberikan fungsi boolean yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Tabel 1 atau peta 1. Petakan fungsi tersebut ke peta Karnaug. Peta 1 bahwa ketentuannya seperti ini. Peta 1 diketahuinya seperti ini, di mana X-nya 0011, Y-nya 0101, Z-nya 0011. Bagaimanakah penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya, tinjauan hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Maaf, yang ini itu bukan Z. Yang ini adalah F, X, Y. F, X, Y. Jadi, tinjauan hanya nilai fungsi yang memberikan nilai 1, memberikan 1. Fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah F, X, Y sama dengan X, Y aksen, X, Y komplement,
ditambah XY. Tempatkan 1 di dalam kotak di peta Carnot untuk kombinasi nilai X dan Y bersesuaian. Dalam hal ini 1, 0 dan 1, 1. Maksudnya dari kalimat fungsi tinjauan hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Di sini yang memberikan 1, fx, y memberikan 1 itu adalah X1, Y0, X1, Y1. Seperti itu, memberikan nilai 1, memberi 1, angka 1. Jadi, dapat kita tuliskan seperti ini. Dapat kita tuliskan seperti ini karena fxy sama dengan xy aksen, xy komplement ditambah xy. XY komplement itu tempatnya XY komplement itu berada di sini. Lalu untuk XY-nya itu untuk XY-nya tempatnya di sini. Jadi yang bernilai 1, 1 itu adalah XY komplement. Kenapa yang diketahui maksudnya yang di fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenarannya adalah XY komplement ditambah XY karena dia bernilai 1. Tinjauan hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Jadi X yang bernilai 1 itu tidak ada. X yang bernilai 1 itu yang tidak berkomplement, lalu Y yang berkomplement itu bernilai 0, jadi X, Y komplement. Lalu yang di sini juga sama, berarti X komplement, Y komplement, seperti itu. Berarti yang diketahui fxy sama dengan xy komplement ditambah xy gitu. Di sini xy komplement dan xy komplement dan xy. Untuk yang tidak terpakai diberi angka 0, seperti itu. Jadi untuk yang ini itu difahami, benar-benar difahami, dihafalkan untuk tempat-tempatnya. Lalu selanjutnya, peta Carnot dengan 3 peubah. Untuk fungsi boolean dengan 3 peubah, misalkan X, Y, Z. Jumlah kotak di dalam peta Carnot menjadi 8 atau 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Baris pada peta Carnot untuk peubah X dan kolom untuk peubah YZ. Baris pada peta Carnot untuk peubah X dan kolom untuk peubah YZ. Nah, kalau tadi ketentuannya itu untuk yang peubah dua peta Carnot dengan 2 peubah seperti ini, ketentuannya harus difahami betul-betul. Untuk peta Carnot dengan 3 peubah yang benar-benar harus difahami adalah ini, yaitu baris pada peta Carnot untuk peubah X dan kolom untuk peubah YZ. Baris pada peta Carnot untuk peubah X dan kolom untuk peubah YZ. Baris pertama diidentifikasikan nilai 0 menyatakan X komplement, sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan X. Kolom pertama diidentifikasikan nilai 00 menyatakan X komplement. Kolom kedua diidentifikasikan nilai 01 menyatakan WY komplement. Kolom ketiga diidentifikasikan nilai 11 menyatakan XY. Kolom kedua diidentifikasikan nilai 0 menyatakan nilai 10 menyatakan XY komplement, seperti itu. Jadi di sini M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6. Nah, untuk ketentuannya seperti ini. 00, 01, 11, 10, 01. Untuk 00 itu adalah X komplement, Y komplement. Untuk 01 itu adalah menyatakan X, Y komplement. Untuk 11 menyatakan XY. Lalu untuk 10 menyatakan XY komplement. Seperti itu. Nah, untuk tempatnya di sini X komplement, Y komplement, Z komplement. Kenapa komplement semua? Karena di sini X-nya komplement, YZ-nya juga komplement. X komplement, Y komplement, Z komplement. Kenapa tempatnya seperti ini? Untuk memahaminya, karena X-nya komplement,
Y-nya komplement, Z-nya tidak komplement. Lalu yang di sini tempatnya X komplement YZ, X-nya komplement, YZ-nya tidak komplement. Lalu X komplement YZ komplement, X-nya komplement karena 0, Y-nya tidak komplement, Z-nya komplement. Begitupun seterusnya. Untuk mudah memahami maka kita menuliskan di sini di atasnya untuk mudah untuk kita pahami seperti itu. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Mulyati, NIM T 2019-7094. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Setelah sebelumnya pemateri pertama sudah menjelaskan tentang peta Carnot dengan 3 paubah, di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Ada soal seperti ini, gambarkan peta Carnot untuk f x, y, z sama dengan x komplement y, z komplement ditambah x, y, z komplement tambah x, y, z. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus mengubah terlebih dahulu bentuk ini dalam bentuk biner. Contohnya, x komplement, y, z komplement. X komplement dalam peta Carnot itu kan direpresentasikan itu kan sebagai min term. Jadi, x komplement dalam bentuk biner itu adalah 0. Sedangkan y itu 1. Dan z komplement itu dalam bentuk binarnya adalah 0. Lalu selanjutnya x, y, z komplement. Jika dalam bentuk biner, maka hasilnya akan jadi X itu karena tidak ada komplementnya, jadi hasilnya 1, Y 1, dan Z komplement itu di dalam bentuk binarnya adalah 0. Lalu X, Y, Z dalam bentuk biner itu adalah 1, 1, 1. Nah, bagaimana caranya kita menyusun fungsi ini ke dalam peta Carnot? Caranya adalah kita lihat terlebih dahulu ini bentuk binarnya 0, 1, 0. 0, 1, 0 itu ada di mana? Kita lihat. Dimulai dari X terlebih dahulu. 0, 1, 0. Nah, bagi yang ada di sini itu nanti nilainya adalah 1. Sedangkan kita lanjut dulu yang ini ya, X, Y, Z komplement. Itu dalam bentuk biner adalah 1, 1, 0. Jadi ada di mana? Kita lihat 1 di sini. 1, 0. Berarti ada di sini. Itu ditulis dengan 1 karena ada nilainya. Lalu ini X, Y, Z. Bentuk binarnya 1, 1, 1. Kita lihat 1, 1, 1. Jadi ada di sini ya. X-nya 1, Z-nya 1, 1. Jadi kita tulis 1. Nah, bagi yang tidak ada bentuknya di sini, kita tulis saja dengan 0. 0, 0, 0, 0. Jadi bentuk peta Carnot dari fungsi ini adalah seperti ini. Caranya, kita cari dulu dalam bentuk binernya, lalu kita masukkan ke dalam peta Carnot. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal yang lain dari peta Carnot dengan 3 paubah. Ada soal seperti ini, gambarkan peta Carnot untuk f, x, y, z sama dengan x, z komplement tambah y komplement. Caranya itu kita harus mencari satu-satu terlebih dahulu. Kita cari yang x, z komplement terlebih dahulu. Kita cari x ini berarti kan nilainya adalah 1 karena tidak ada komplementnya. Nilai x-nya ini berarti kan ada di semua baris, semua kotak pada baris kedua ada di sini kan. Nilai x yang nilainya 1 ada di sini. Semua kotak
pada baris kedua. Sedangkan nilai Z komplement itu ada di mana? Z komplement berarti nilainya adalah 0. Di mana yang nilainya 0? Kolom mana? Nah, kolom yang nilainya 0 ini ada di sini kan, yang Z. Ini Y, ini Z. Kita lihat yang Z saja. Karena yang di sini Z komplement. Jadi ada di kolom pertama dan ada di kolom keempat. Jadi kita cari irisannya. Dari X dan Z komplement ada di mana? Berarti ada di sini. Kita tuliskan 1 dan juga kita tuliskan 1 di sini. Karena nilainya adalah Z komplement. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang lain kita tuliskan 0 saja. 0, 0, 0, 0. Nah, ini adalah bentuk peta Carnot dari X dan Z komplement. Nah, langkah kedua kita cari yang Y. Y ini nilainya berapa? Y itu nilainya 1. Jadi ada di mana? Ada di sini. Ini 1, ini 1. Jadi nilai Y ada di kolom ketiga dan kolom keempat. Ada di sini nilainya. Jadi kita tuliskan di sini 1, 1, 1, 1. Lalu untuk yang lain seperti biasa kita tuliskan 0. Nah, setelah kita cari dengan langkah pertama yang tadi X, Z komplement, lalu kita cari langkah kedua Y. Selanjutnya kita gabungkan langkah pertama dan langkah kedua. Nah, di langkah yang pertama tadi nilai X-nya kan ada di sini ya. Dan di sini. Jadi kita taruh nilai 1 di sini dan di sini. Lalu yang langkah kedua kita juga taruh, kita gabungkan seperti ini. Nah, di sini kan sudah ditulis, jadi gak perlu ditulis ulang. Lalu sisanya kita beri nilai 0. Nah, seperti ini bentuk peta Carnot dari X, Z komplement plus Y komplement. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peta Carnot dengan 4 peubah. Misalkan peubahnya itu ada W, X, Y, dan Z. Jadi kota untuk peta Carnot itu menjadi meningkat. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Itu berapa? 16. Jadi jumlah kotaknya ada 16. Ya. Lalu dalam peta Carnot dengan 4 peubah itu sama seperti sebelum-sebelumnya yang 2 peubah dan 3 peubah. Di sini WX yaitu baris untuk peubah WX dan kolom untuk peubah YZ. Di sini ada baris pertama itu menyatakan W komplement dan X komplement karena nilainya adalah 0, 0. Lalu 01 itu menyatakan baris kedua yaitu dengan W komplement X. W komplement X. Lalu selanjutnya 11 itu menyatakan WX. Dan baris keempat ada 1, 0. Itu berarti menyatakan WX komplement. Lalu sama halnya dengan kolom. Itu ada kolom pertama nilainya 0, 0. Menyatakan Y komplement dan Z komplement. Lalu ada 0, 1 menyatakan Y komplement dan Z. Nih ya, Y komplement dan Z semua. Lalu 1, 1 menyatakan YX, YX. Lalu di kolom keempat ada 1, 0. Itu menyatakan Y, Z komplement. Jika kita perhatikan bahwa antara satu kolom dengan kolom berikutnya itu hanya beda 1 bit saja. Contohnya, di sini ya, W komplement, X komplement, Y komplement, Z komplement. Lalu di kolom berikutnya,
W komplement, X komplement, Y komplement, Z. Nah, di sini kan bedanya hanya di sini. Di sini Z komplement, di sini Z. Lalu begitupun di kolom selanjutnya. Sini bedanya yang sini sama sini. Ini hanya beda 1 bit saja, beda di Y. Begitupun seterusnya. Sehingga jika kita susun urutan M-nya, ini seperti ini. M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6, M12, M13, M15. Nah, ini kan sudah dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya. Nah, kenapa urutannya seperti ini? Karena urutan ini disusun sedemikian rupa hingga setiap dua kotak yang bertetangga, yang berdekatan, dua kotak yang berdekatan, itu hanya beda 1 bit seperti yang ini ya. Bedanya di Z komplement. Dan Z ada di Z-nya. Yang ini bedanya ada di Y-nya. Seperti begitupun selanjutnya. Baik, langsung ke contoh soal. Di sini ada soal diberikan fungsi boolean yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Di sini ada tabel kebenaran. Lalu perintah soalnya, petakan tabel tersebut ke peta Carnot. Nah, kita disuruh untuk memetakan tabel kebenaran ini ke dalam peta Carnot. Caranya bagaimana? Caranya kita cari dulu fungsinya yang nilainya 1. Di sini ada 4 yang nilainya 1 ya. Itu ada W komplement. Ini kan ya, karena nilainya 0 yang ini. W komplement, X komplement, Y komplement, dan ini 1 nilainya, jadi Z. Ditambah, ini yang nilainya 1, W komplement, X, Y, dan Z komplement. Karena nilainya 0. Di sini ya. W komplement, X, Y, dan Z komplement. Tambah lagi, ini juga sama caranya. W komplement, di sini ya, yang nilainya 1, W komplement, X, Y, Z. W komplement, X, Y, Z. Tambah, ini yang nilainya 1, ada W, X, Y, dan Z komplement. W, X, Y, dan Z komplement. Nah, kita sudah ketemu fungsinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita petakan hasilnya ini ke dalam peta Carnot. Yang pertama, W komplement, X komplement, Y komplement, dan Z. Itu ada di mana? W komplement, X komplement, Y komplement, dan Z. Jadi ada di sini ya. Atau lebih mudahnya seperti ini, 0, 1, 0, 0. 0, 0, maaf maksud saya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi ada di sini. Lanjut, W komplement, X, Y, Z komplement. Itu berarti ada di 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0 ada di sini. Lalu selanjutnya, W komplement, X, Y, Z. Berarti nilainya 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Dari sini. Lanjut, yang terakhir, W, X, Y, Z komplement. Nilainya 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Jadi nilainya ada di sini. Nah, untuk sisanya kita isikan dengan 0. Nah, jadi peta Carnot dari tabel kebenaran yang seperti ini, itu adalah peta Carnotnya seperti ini.